Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant. Saat ini kita udah masuk dalam chapter yang ke-17 ya. Nah, sekarang kita dengan judul diselamatkan oleh kehidupan. Nah, ini kita akan pelajari ya bagaimana ini, apa maksudnya. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 29 April 2024 kita akan melanjutkan Bible study kita. Dan kemarin beberapa minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari Injil ya, Injil yang disampaikan di Mesir. Dan sedikit ya mengulangi teman-teman apa yang kita pelajari secara garis besar ya, yang kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Poinnya adalah kita melihat ya teman-teman bagaimana eh, Tuhan menggenapi rencananya dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini adalah satu perjanjian yang Tuhan sudah buat kepada Abraham, yang telah diulang-ulangi ya, diulang-ulangi kepada orang tua ke orang tua ya, dari anak ke anak dan seterusnya sampai tiba waktunya ya, bangsa Israel itu Tuhan harus menggenapi ya, Tuhan harus menggenapi apa yang telah dijanjikan. Dan teman-teman, kita melihat ya bagaimana penggenapan janji Tuhan ya, penggenapan janji Tuhan yang begitu luar biasa ya dalam melepaskan bangsa Israel. Dan di situ kita hanya bisa melihat ya teman-teman, apa yang Tuhan rencanakan ya, apa yang ada di pikiran Tuhan itu semata-mata adalah untuk keselamatan semua ya, adalah semata-mata untuk memberkati seluruh bumi. Bagaimana eh, Tuhan akan menggenapi ya seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Abraham ya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan kita tahu bersama teman-teman, keturunan yang dimaksud adalah Kristus ya. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan ya bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Mesir, kita melihat sebenarnya ini adalah semata-mata bagaimana Tuhan mau menggenapi perjanjiannya. Tetapi tindakan yang sama yang menyelamatkan bangsa Israel itu dilihat sebagai sesuatu yang berbeda ya kepada dari bangsa Mesir ataupun Firaun. Jadi teman-teman, tindakan yang menyelamatkan bangsa Israel itu menjadi sesuatu yang membinasakan bagi bangsa Mesir ya. Dan kita lihat ya teman-teman, dari pengalaman Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, di situ kita melihat bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya ya kepada seluruh dunia, bukan cuma kepada bangsa Israel ataupun kepada Mesir ya, kepada seluruh seluruh dunia atau seluruh bumi, bahwa inilah aku Yahweh itu. Jadi teman-teman, penyataan Tuhan di Mesir ya, saat Tuhan mau melepaskan bangsa Israel, ini bukan pernyataan yang pernah dia buat ya. Ini belum pernah dia buat kepada eh, orang tua sebelumnya ya, atau bapak-bapak sebelumnya, kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, itu belum pernah mereka alami, ataupun sebelumnya ya, sebelum Abraham. Apa yang Tuhan nyatakan ya kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir dan seluruh bumi saat itu merupakan satu penyataan yang baru ya mengenai siapa Yahweh. Jadi teman-teman, Yahweh atau YHWH ini jadi Yahweh ya atau Yehova ya yang menyatakan diri kepada bangsa Israel itu belum pernah disaksikan sebelum-sebelumnya. Dan ketika Tuhan menyatakan diri sebagai akulah Yahweh ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ini dengan satu penampilan yang berbeda. Dan teman-teman, kita saksikan ya, kalau dari segi berkat kita bisa bilang sama. Kalau dari segi perlindungan kita bilang sama. Kalau dari segi apa ya, mujizat kesehatan kita bisa bilang sama.
Tetapi ada banyak sekali perbedaan ya. Ketika Tuhan menyatakan diri sebagai Yehova atau sebagai Yahweh kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir dan seluruh dunia saat itu. Kita melihat teman-teman bahwa Yahweh atau Tuhan yang menyatakan diri saat itu betul-betul Tuhan yang super power. Tuhan yang betul-betul menaklukkan segala alam, menguasai segala alam. Itu dibuktikan dari Tuhan mengendalikan ya teman-teman. Alam-alam yang dianggap sebagai dewa oleh bangsa Mesir. Ya, air, kemudian matahari, tanah, tumbuhan, ya. Semua itu bisa dikendalikan oleh Tuhan, teman-teman. Dan ini pertunjukan kemahakuasaan Tuhan yang mengendalikan alam dan juga mengatasi segala dewa-dewa, ya, dewa-dewa dari Mesir. Dan teman-teman, selanjutnya juga dalam perjalanan bangsa Israel kita melihat bagaimana keajaiban perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat ya, seperti membelah laut ya, kemudian menjadi jalan di tengahnya, memberi makan bangsa yang ada jutaan orang. Itu bukan perbuatan yang kecil, teman-teman. Ini merupakan penyataan Yahweh yang begitu dahsyat dan luar biasa. Penyataan Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi teman-teman, saya bisa mengatakan penggunaan nama Yahweh ya itu sangat identik dengan kemahakuasaan Tuhan yang tanpa tanding ya, kemahakuasaan Tuhan yang tidak ada batasnya. Inilah Yahweh. Jadi Yahweh itu identik dengan Tuhan yang melebihi segala Tuhan, teman-teman. Ya, Tuhan yang melebihi segala kuasa di langit dan di bumi. Dan itu bukan cuma sebagai klaim ya, klaim oh saya Tuhan, saya berkuasa. Tidak, tapi saat Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh, itu adalah show. Itu adalah tindakan menyatakan, nih aku nih melebihi segala sesuatu. Namun teman-teman, ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa lihat ya. Ternyata kemahakuasaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa itu, ketika berhadapan dengan hati manusia yang berdosa, itu ternyata tidak sewenang-wenang, teman-teman. Ketika berhadapan dengan hati yang jahat atau dengan manusia yang berdosa, itu tidak sewenang-wenang. Dari mana kita bisa melihat itu? Itu dari fakta bagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada Firaun. 10 tulah yang dia buat, ini adalah waktu belas kasihan yang Tuhan berikan. Yang sebenarnya, teman-teman, Tuhan bilang, jangankan ke 10, di pertama aja kita udah bisa bunuh, gitu. Ini kalau Tuhan dalam bahasa Manado ya. Di awal saja kita udah bisa bunuh atau paksa gitu. Tapi ternyata teman-teman, Tuhan beda. Tuhan yang maha dahsyat dan super power itu terhadap hati manusia, sekalipun manusia itu sudah sangat jahat, teman-teman, itu tidak bisa dipaksakan. Tuhan memberikan kesempatan yang panjang. Saya hitung kira-kira, teman-teman, sejak Musa pertama kali diutus menghadap Firaun sampai tulah yang terakhir, itu kurang lebih, teman-teman, ada hampir 2 bulan. Kurang lebih memakan waktu 2 bulan ya, teman-teman, kalau kita hitung. Dan dengan pertunjukan yang maha dahsyat yang Tuhan berikan, yang mana kesaksian ya dari ahli-ahli Firaun, perbuatan ini belum pernah ada alam manapun. Jadi teman-teman, di tulah pertama dan tulah kedua, ahli-ahli Firaun masih bisa buat. Tapi tulah ketiga, memasuki tulah ketiga dan seterusnya, ahli-ahli Firaun udah nggak bisa. Dan mereka sendiri sadar pada akhirnya, oh kami berdosa terhadap Tuhan. Kami sedang menantang Tuhan gitu. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, pertunjukan kemahakuasaan Tuhan yang maha dahsyat terhadap hati manusia. Saya melihat betapa tingginya Tuhan menghargai pilihan manusia, teman-teman. Aduh, bahasa saya ya, teman-teman, apa yang sebenarnya yang dialami oleh Tuhan terhadap pilihan manusia, ya, di mana Tuhan memberi kesempatan untuk selamat, di mana Tuhan bekerja semaksimal mungkin untuk selamat, tapi Tuhan tetap memberi peluang untuk menolak. Itu bahasa yang saya bisa
coba ya bandingkan, itu adalah bagaimana Yesus menghadapi Getsemani, teman. Bagaimana Yesus menghadapi Getsemani itu adalah Yesus menghadapi cawan pergumulan. Di mana Yesus sendiri secara sadar ya tahu dia akan bangkit. Tetapi saat itu teman-teman di dalam perasaan kemanusiaannya dia tidak melihat adanya kebangkitan. Namun dia berpegang pada firman gitu. Jadi suasana saat itu betul-betul bisa dibilang 50-50 teman-teman. Inilah bagaimana Tuhan menghadapi pilihan manusia. Ya, aduh, ini luar biasa. Bagaimana tingginya Tuhan menghargai hati manusia dan bagaimana tingginya keangkuhan manusia ya, yang tidak menghargai belas kasihan Tuhan ketika Tuhan telah memberi waktu yang begitu lama gitu. Dan teman-teman dari pengalaman bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan bersikap kepada Firaun ya, menunjukkan 10 tulanya, kita belajar rahasia dari kenapa pada akhirnya manusia itu kok ada ya yang menolak Tuhan, kok ada yang melawan Tuhan, kok ada yang dibinasakan. Dari kisah tersebut kita belajar rahasianya. Aduh, itu luar biasa, sangat mengharukan ya teman-teman. Jadi kira-kira garis besarnya seperti itu teman-teman. Kalau ingin tahu yang detail ya kita nonton lagi ya teman-teman. Rekamannya sudah ada. Dan sekarang kita memasuki judul yang baru ya. Kita memasuki judul yang baru, diselamatkan oleh kehidupan. Nah ini adalah kisah bagaimana bangsa Israel ya, Musa dan bangsa Israel diselamatkan. Oke, teman-teman, kita masuk ya pada uh, judul yang baru. Tentang Musa kita membaca, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman mereka Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Kemudian kita baca ya, bukan pada mulanya, ketika dia melarikan diri dalam ketakutan, Musa meninggalkan Mesir dengan iman. Jadi teman-teman ternyata waktu Musa meninggalkan Mesir, ya itu bukan karena iman teman-teman, tapi memang karena ketakutan ya, dia takut jangan sampai Firaun bunuh. Tetapi ketika dia keluar ya setelah merayakan Paskah. Jadi Musa meninggalkan Mesir. Kapan Musa meninggalkan Mesir dengan iman? Itu bukan pada saat dia meninggalkan Mesir ya karena habis membunuh ya orang Mesir. Tetapi ternyata setelah Musa ya keluar merayakan Paskah. Jadi ketika dia keluar setelah merayakan Paskah, ini adalah langkah iman Musa keluar dari Mesir. Kemudian, murka raja tidak ada artinya baginya, karena ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia berada di bawah perlindungan raja segala raja. Teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi kemudian murka raja tidak ada artinya baginya. Yang semulanya teman-teman, Musa melarikan diri itu karena dia takut jangan sampai Firaun bunuh. Dia takut dengan murka raja, teman-teman. Murka raja yang membuat dia melarikan diri. Tetapi teman-teman, ketika Musa keluar dari Mesir, dari kekuasaan Firaun, murka raja itu tidak ada artinya, ya. Ketakutan yang mengancam dia itu adalah kekuasaan yang bukan cuma sebuah kerajaan teman-teman, tapi ini adalah penguasa bumi saat itu. Yang kita tahu ya, kalau kita belajar sejarah ya, entah sejarah para nabi ataupun sejarah Mesir saat itu penguasa bumi teman-teman, punya angkatan bersenjata terbesar di bumi saat itu. Dan Firaun adalah penguasa bumi saat itu teman-teman.
Dan ternyata ketika Musa keluar saat itu, Musa tidak ada lagi ketakutan. Kemudian murka raja tidak ada artinya baginya. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi teman-teman, kenapa Musa pada akhirnya bisa menghadapi Firaun atau bisa keluar dari Firaun itu tanpa ada rasa takut sedikit pun, walaupun bahaya itu sangat besar, ya, bahaya itu sangat besar. Apa yang Musa sedang hadapi itu adalah penguasa bumi saat itu, teman-teman. Teman-teman, jawabannya adalah karena ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Aduh, ini luar biasa. Kita akan belajar ini ya, teman-teman. Jadi, alasan kenapa Musa pada akhirnya bisa berdiri tegap ya dengan keyakinan tanpa ketakutan keluar dari Mesir karena ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia berada di bawah perlindungan raja segala raja. Aduh. Teman-teman, satu hal ya yang membuat Musa bisa keluar ya dari Mesir tanpa ketakutan walaupun dia menghadapi ancaman penguasa bumi saat itu karena Musa melihat ya perlindungan Tuhan yang merupakan raja di atas segala raja. Aduh, ini luar biasa. Kita lanjut ya teman-teman. Meskipun teks ini hanya berbicara tentang Musa, kita jangan mengira bahwa dia adalah satu-satunya dari anak-anak Israel yang memiliki iman. Ternyata teman-teman, bukan cuma Musa, ya. Jadi bangsa Israel keluar itu bukan hanya karena imannya Musa, teman-teman, yang begitu hebat ya, toh. Jadi jangan kita mengira bahwa dia adalah satu-satunya dari anak-anak Israel yang memiliki iman. Karena kita membaca dalam ayat berikutnya dari seluruh rombongan bahwa oleh iman mereka melewati Laut Merah. Jadi ternyata teman-teman, bagaimana bangsa Israel keluar itu betul-betul karena iman. Tetapi jika benar bahwa hanya Musa saja dari seluruh rombongan yang meninggalkan Mesir karena iman, fakta itu akan membuktikan bahwa semua orang seharusnya meninggalkan Mesir dengan cara yang sama. Karena memang tidak mungkin, teman-teman, mau keluar dari Firaun, ya, penguasa bumi, ya, dengan angkatan bersenjata terbesar, itu tanpa iman, teman-teman. Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin seorang pun bisa luput dari Firaun saat itu. Jadi hanya betul-betul bersandar pada iman, ya, baru mereka bisa keluar. Jadi fakta itu akan membuktikan bahwa semua orang seharusnya meninggalkan Mesir dengan cara yang sama dan bahwa seluruh penyelamatan itu merupakan hasil dari iman. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, itu semua karena iman. Dan satu hal ya, kita akan belajar di sini, itu karena mereka melihat ya pada sesuatu yang lebih berkuasa, lebih berkuasa dari Firaun. Ini yang akan kita pelajari, teman. Oke, sebelum kita lanjut ya untuk mempelajari mengenai bagaimana ya mereka bisa bertahan ya, mereka bisa bertahan atau melangkah dengan iman yang teguh untuk keluar atau bagaimana mereka melihat Tuhan. Sampai di sini teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi mungkin pada waktu lalu kita agak salah mengerti mengenai waktu Musa meninggalkan Mesir. Jadi waktu lalu kita pikir waktu dia meninggalkan pertama kali itu ya, yang waktu dia bunuh orang di Mesir, kemudian dia tinggalkan Mesir. Orang pikir, atau mungkin teman-teman nggak berpikir begitu, tapi kita berpikirnya pertamanya begitu. Dia meninggalkan dengan iman. Ternyata bukan itu yang maksud ayat ini yang dibicarakan ya. Waktu dia meninggalkan Mesir dengan iman, itu pada waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sesudah ada Paskah di situ ya. Jadi
itulah dengan iman Musa meninggalkan Mesir, yang mana kita lihat di sini bahwa tidak ada ketakutan sama sekali di Musa waktu dia meninggalkan Mesir, karena dia sendiri sudah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa yang dimanifestasikan di Mesir. Jadi Raja Firaun itu, buat dia itu sepertinya memang nggak ada artinya dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan, gitu ya. Jadi makanya pada waktu dia keluar dari Mesir, kalaupun Firaun mau kejar mereka ataupun apapun yang akan Firaun akan bikin ke dia atau kepada bangsa Israel, dia udah nggak ada ketakutan sama sekali. Karena apa? Karena dia sudah menyaksikan akan kuasa Tuhan dimanifestasikan, dan di situ dikatakan bahwa Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi teman-teman, ini iman ya, ini iman. Walaupun tidak kelihatan tidak kelihatan, Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi manifestasi dari kuasanya itu kelihatan, dan Musa nggak takut lagi gitu loh. Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir tidak ada ketakutan sama sekali, karena dia sudah melihat akan pernyataan kuasa Tuhan, dan itulah yang membuat imannya dia ya, bukan hanya bangsa Israel sendiri, tapi imannya Musa sendiri dikuatkan dengan pernyataan atau manifestasi atau Injil yang dinyatakan di Mesir, sampai bukan hanya Musa, orang-orang bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Lautan Merah itu, mereka melewati Lautan Merah itu karena iman. Nah, gimana iman itu terbentuk? Itu dengan pernyataan kuasa Tuhan atau Injil. Nah, begitu juga kita teman-teman mau keluar dari Mesir ya, perbudakan dosa. Inilah Injil yang dinyatakan kepada kita, yang mana bangsa Israel bisa keluar dan melewati Lautan Merah itu karena iman. Nah, kita juga untuk mendapatkan iman teman-teman, untuk keluar dari perbudakan Mesir, kita harus melihat kuasa Tuhan atau manifestasi dari Injil itu sendiri. Kalau kita nggak mempelajari Injil atau kuasa Tuhan, bagaimana kita meyakinkan apa Tuhan itu berkuasa sampai gimana gitu? Apakah Tuhan sungguh berkuasa untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa? Nah, untuk saya pribadi, dengan mempelajari pelajaran ini emang betul-betul sangat menguatkan iman ya, untuk bagaimana melihat kuasa Tuhan dari cerita satu ke cerita lain, dari Musa dan seterusnya luar biasa kuasa Tuhan dimanifestasikan, dan puji Tuhan. Oke, thank you Bing. Iya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, ketika Musa keluar pertama kali, itu bukan karena iman ya teman-teman, tapi lebih banyak ketakutan. Dan ia rela ya teman-teman untuk hidup menderita. Ia rela untuk hidup menderita bersama-sama bangsanya. Nah, itu adalah pengalamannya setelah Paskah ya, setelah Paskah. Dan itu adalah keluarnya Musa oleh iman. Oke, teman-teman, ada yang lain yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ya, brother. Oke, silakan. Jadi sebenarnya waktu yang lalu saya komen di pelajaran sebelumnya bagaimana Musa itu lebih diyakinkan lagi setelah tulah-tulah itu ya. Dia lihat bahwa pekerjaan Tuhan, dan di sini dikonfirm ya, karena di satu hari minggu yang lalu tuh saya sempat nonton film Musa secara tidak sengaja ya, karena dia pop up. Dan saya lihat bagaimana ketika Musa bolak-balik menghadap Firaun, menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Lalu ketika dia kembali ke bangsa Israel untuk persiapan Paskah, darah domba disembelih itu ditaruh di palang pintu dari setiap rumah bangsa Israel, agar ketika malaikat maut lewat, malaikat maut bisa membedakan mana yang bangsa Israel dan bukan. Dan waktu ketika mereka ada di scene persiapan, ketika mereka sudah mulai jalan tinggalkan Mesir, itu wajah mereka penuh sukacita, dan Musa berjalan di depan dengan penuh sukacita.
Artinya semangat yang terlihat dikonfirm dengan kutipan ini, bahwa semakin kuat iman dia bertumbuh untuk berjalan membawa bangsa Israel keluar ini. Karena apa? Karena dia sangat diyakinkan lagi dengan tula-tula yang sudah terjadi, itu adalah kuasa Tuhan, dan ketika Tuhan berbicara untuk Paskah dan itu juga terjadi, ya, anak sulung mati, dan ketika mereka keluar menyeberangi Laut Merah, itu juga terjadi, semua menjadi satu kekuatan buat Musa. Dan ini saudara-saudara jadi gambaran buat kita, ya, bahwa ketika Tuhan bekerja, ya, di dalam satu firman itu menjadi patokan bahwa ini kebenaran. Oke, brother, thank you. Ya, terima kasih, brother, untuk tambahannya. Oke, ada teman-teman yang lain? Jadi teman-teman, dari sini kita belajar, ya, pembebasan bangsa Israel atau keluarnya bangsa Israel itu tidak tergantung pada Musa, ya. Ini penting, ya, teman-teman. Itu tidak tergantung pada Musa, tetapi iman mereka semua. Dan kita akan belajar, ya, lebih jelas lagi mengenai ini. Oleh karena ada Tuhan yang mereka lihat. Dan bagaimana itu, ya? Bagaimana itu kita lanjut, ya, teman-teman. Oke. Sebentar, ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada subjudul yang baru, ya. Lihatlah Tuhan. Ini penting, ya, teman-teman. Lihatlah Tuhan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi, teman-teman, Musa, ini Paulus lagi bicara tentang Musa, ya. Musa bisa bertahan, ya, menghadapi Firaun dan kemudian keluar, ya, dari Mesir. Ini jawabannya. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa hidup dengan cara yang sama seperti orang Kristen sejati saat ini, ya. Dan ini ayat paralel, ya, dari yang dikutip dari Rasul Petrus, ya, pernyataan Rasul Petrus. Ini paralelnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh harapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira, ya, karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi teman-teman, ini Wagoner, ya. Wagoner mau menyatakan bahwa murid-murid Kristus, ya, yang bertahan di dalam ujian dan mendapatkan iman yang murni, itu punya pengalaman yang sama, ya, dengan Musa, ya, yang bertahan menghadapi Firaun yang kemudian keluar, ya, dari Mesir, itu punya pengalaman yang sama. Pengalamannya apa?
ya, mereka melihat sama seperti mereka melihat sesuatu, melihat Tuhan yang tidak kelihatan, teman-teman. Jadi baik Musa maupun rasul-rasul ataupun siapapun di segala zaman yang bertahan di dalam ujian, yang bertahan di dalam tantangan, teman-teman, itu hanya bisa jadi dalam satu prinsip. Apa prinsipnya? Mereka dapat melihat Tuhan dengan iman, teman-teman. Kita lanjut ya. Bagi kita, datang pekabaran khusus untuk dituruti dan kemudian diberikan kepada orang-orang, lihatlah Tuhanmu. Jadi teman-teman, Musa, bangsa Israel, rasul-rasul atau orang-orang Kristen ya, yang bertahan di dalam tekanan, yang kemudian bisa menghadapinya, ya, teman-teman, dengan satu pekabaran. Mereka bisa melalui semuanya itu, ternyata karena mereka bisa melihat siapa Tuhan atau bagaimana Tuhan itu. Nah, teman-teman, ini penting sekali ya, ini penting sekali. Karena inilah jawaban dari mengapa mereka semua bisa melalui semuanya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, Lebing. Ya, silakan dia. Nah, saya dapat tahu dia rahasia ya, atau kunci gitu. Bagaimana orang-orang yang akan bisa bertahan. Apa tadi dibilang? Iya, bertahan. Iya, sorry ya. Di Bertahan dalam, ya. Ya, dalam kesusahan dalam tantangan, dan melewati. Nah, iya, betul. Nah, ini kan sangat penting untuk kita di akhir zaman. Kenapa? Karena kita kan akan melewati satu ujian besar, ya kan? Iya. Lagi yang paling terbesar itu time of trouble gitu, masa kesukaran. Bagaimana kita sama teman-teman semua bisa melewati hal itu gitu loh. Satu-satunya yang kita bisa melewati hal itu adalah kita sudah tahu ya mengenal Tuhan dan karakternya dan kuasanya gitu, yang dinyatakan dalam pekabaran ini. Nah, no wonder kita bisa mengerti kenapa Tuhan nggak bisa datang di tahun 1888 itu. Karena apa? Mereka menolak pekabaran ini, dan kalau menolak pekabaran ini, kita nggak akan siap. Umat-umat Tuhan nggak akan siap gitu. Jadi, kalau umat-umat Tuhan nggak akan siap, gimana bisa mereka melewati time of trouble? Mereka nggak mengenal Tuhan dan kuasa Tuhan yang dimanifestasikan dalam Injil Tuhan. Mereka tidak bisa melihat ya dengan iman gitu. Jadi inilah sangat penting untuk kita mengerti dengan benar-benar akan Injil ini. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan kita ya, untuk kita punya benefit di mana inilah yang akan membuat kita bisa bertahan gitu. Dan bagaimana dengan pengalaman kita akan penurutan akan firman Tuhan gitu, dan orang-orang di luar juga akan melihat ya, bilang lihatlah Tuhan. Dan bagaimana umat-umat Tuhan, orang-orang di luar bisa melihat Tuhan, yaitu mereka bisa melihat bagaimana manifestasi kuasa Tuhan sudah dinyatakan dalam umat-umatnya sendiri gitu. Jadi gereja harus siap, kemudian akan siap untuk beritakan ke dunia, tetapi gereja sendiri harus melihat akan manifestasi kuasa Tuhan atau Injil ya, Injil yang benar yang dinyatakan dalam kehidupan kita di gereja, dan akan ada manifestasi dalam kehidupan kita, kemudian orang-orang di luar juga bisa melihat, bilang lihatlah Tuhan, behold your God. Mereka bisa melihat akan manifestasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, pelajaran ini sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena pengalaman yang sama, kita akan kita akan bakal alami sama persis ya, bahkan lebih dahsyat lagi ya dari bangsa Israel, di mana kita akan berhadapan dengan penguasa-penguasa bumi di babak-babak yang terakhir, teman-teman, di mana seluruh kekuatan bumi ya itu digabungkan untuk melawan umat Tuhan.
Iman seperti apa, teman-teman, yang bisa membuat umat Tuhan bertahan, ya? Ketika keadaan alam kacau balau, ya, manusia di bumi kacau balau, seluruh kekuatan setan, ya, seluruh kekuatan setan digabungkan untuk melawan umat Tuhan. Seluruh kekuatan manusia digabungkan untuk melawan umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan bisa bertahan, teman-teman? Ya, kalau gambaran tentang Tuhan yang mereka miliki itu keliru. Jadi teman-teman, pengalaman bangsa Israel keluar dan pengalaman murid-murid Tuhan atau umat-umat Tuhan sepanjang zaman yang bertahan itu memberikan kesaksian kepada kita satu hikmat bagaimana atau apa rahasianya supaya kita bisa bertahan, teman-teman. Jawabannya sangat sederhana. Kalau kita memiliki penglihatan yang jelas terhadap siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, itu yang akan membuat kita bertahan, teman-teman. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Jadi statement yang sering kita pakai bahwa hati-hati kalau sudah tidak ada ujian-ujian ya, pencobaan ya, dipertanyakan iman kita ya. Iya, iya. Tapi secara kenyataan, secara literal, yang boleh saya saksikan ya, saya babak belur dengan ujian-ujian. Saya lihat Brother Ebing juga, mungkin saudara-saudara yang lain juga yang tidak terekspos, babak belur dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Tapi di sini sangat memberikan kekuatan dan semangat lagi. Kutipan yang bilang di sini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kadang-kadang berpikir untuk mencari harta dunia ini tidak ada artinya ya dibanding dengan ketika kita memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa oleh karena Tuhan. Thank you, brother. Iya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi teman-teman, bersyukur ya kalau kita diizinkan ya oleh Tuhan menghadapi berbagai-bagai ujian dan pencobaan, ya. Karena sebenarnya Tuhan lagi menarik perhatian kita melalui pencobaan-pencobaan tersebut, ya, untuk melihat Dia dan berpegang teguh ya kepada Dia gitu. Dan inilah rahasia ya, rahasia bagaimana kita melewati setiap ujian, teman-teman. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan sebelum kita lanjut ke subtopik yang baru? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya, teman-teman. Hanya satu pemimpin, Kristus. Musa dan anak-anak Israel dipanggil ke warisan yang sama yang disediakan bagi kita. Jadi teman-teman, baik Musa maupun bangsa Israel maupun kita saat ini itu dipanggil ke warisan yang sama. Ya, janji itu bagi mereka di dalam Kristus Yesus, demikian juga bagi kita. Jadi teman-teman, ini nggak ada perbedaan ya antara kita dengan bangsa Israel dengan Musa ya teman-teman. Kalau mereka bisa mendapatkan warisan perjanjian karena iman, ya kita pun harus demikian teman-teman. Dan kalau mereka itu menghadapi pencobaan yang sangat sulit bisa lepas karena iman, kita pun sama teman-teman. Tidak ada cara yang lain ya. Janji itu bagi mereka di dalam Kristus, demikian juga bagi kita. Jadi bagaimana kita memiliki janji, ya? Kita memilikinya di dalam Kristus, teman-teman. Dan sama seperti bangsa Israel, bisa memiliki janji itu karena mereka percaya kepada Kristus. Itu adalah warisan yang hanya bisa diperoleh dengan iman di dalam Kristus. Nggak ada cara yang lain ya, teman-teman. Oh, bangsa Israel di mana bisa belajar tentang Kristus? Nah, teman-teman, nanti kita belajar ya. Kita akan pelajari bahwa mereka telah belajar tentang Kristus, teman-teman.
dalam waktu singkat ya, waktu singkat itu mereka telah belajar. Itu adalah warisan yang hanya bisa diperoleh dengan iman di dalam Kristus. Nggak ada cara lain, teman-teman. Karena eh, bagaimana kita mendapatkan warisan itu? Tuhan akan mengizinkan ya keadaan-keadaan yang sangat sulit, keadaan-keadaan yang sangat logis untuk membuat kita nggak percaya pada perjanjian Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel, bagaimana bisa mau lepas dari Firaun dan kekuasaannya? Oh, itu mustahil. Atau seperti Abraham, bagaimana bisa kami yang sudah tua bisa memiliki seorang anak gitu? Itu mustahil. Tapi firman Tuhan, saudara-saudara, tidak akan pernah gagal ya. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal bagaimana menggenapi apa yang difirmankan. Itu adalah warisan yang hanya bisa diperoleh dengan iman di dalam Kristus. Dan iman itu harus sedemikian rupa sehingga membuat Kristus menjadi kehadiran pribadi yang nyata meskipun tidak terlihat. Aduh. Jadi teman-teman, iman di dalam Kristus itu ya yang membuat kita mendapatkan warisan ini demikian ya. Iman itu harus sedemikian rupa sehingga membuat Kristus menjadi kehadiran pribadi yang nyata meskipun tidak terlihat. Jadi teman-teman, meskipun Yesus itu tidak pernah dilihat ya, baik Musa, bangsa Israel maupun umat-umat Tuhan sepanjang zaman ya, yang telah melewati krisis mereka, yang telah melewati pencobaan dan ujian mereka, itu memiliki gambaran yang sedemikian rupa sangat jelas mengenai Kristus, dan itu yang membuat mereka, teman-teman, berhak menerima warisan yang dijanjikan. Kita lanjut dulu ya. Dan terlebih lagi, dasar dari iman dan harapan adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi teman-teman, bagaimana umat-umat Tuhan segala zaman ya teman-teman, ini saya bilang segala zaman, bisa bertahan itu karena pengharapan mereka terhadap kebangkitan. Dan itu teman-teman kita bisa lihat jelas dalam pengalaman dari Abraham ya, yang umurnya sudah hampir 100 tahun ya, atau udah 100 tahun ya saat itu, tapi Tuhan berjanji hanya melalui keturunanmu ya, eh, hanya melalui kamu gitu, melalui Sarah ya, kamu akan mendapatkan keturunan. Aduh, teman-teman, ini luar biasa. Dan kemudian yang terakhir ya dari pengalaman Abraham, dari keturunan Ishak lah. Jadi setelah Tuhan menggenapi ya perjanjian, kemudian anak itu tumbuh dan kemudian Tuhan bilang korbankan. Teman-teman, disitulah kita belajar pengharapan yang sesungguhnya dari iman Abraham itu didasari pada kebangkitan Kristus. Ya, bagaimana Abraham pada akhirnya dengan rela mau mengorbankan Ishak, itu dia melihat pada kebangkitan Kristus. Abraham melihat pada kuasa kebangkitan dari Kristus, teman-teman. Tanpa kebangkitan Kristus, teman-teman, Abraham mungkin akan menarik kembali Ishak. Tapi kenapa pada akhirnya Abraham dengan rela melakukan? Karena iman Abraham ditumpukan pada kebangkitan Kristus. Kristus dahulu sama seperti sekarang adalah kepala gereja, dan memang tidak ada yang lain, teman-teman. Dan tidak pernah berubah ya, teman-teman. Gereja sejati belum pernah dan tidak pernah memiliki pemimpin lain selain pemimpin yang tidak kelihatan. Ya, jadi Kristus tidak kelihatan, teman-teman. Tetapi yang luar biasa, ya, yang luar biasa, umat-umat Tuhan bisa melihatnya dengan iman, teman-teman. Yang Maha Kudus Israel diberikan untuk menjadi pemimpin dan komandan umat Tuhan jauh sebelum dia dilahirkan sebagai seorang bayi di Bethlehem. Jadi teman-teman, bagaimana ya bangsa Israel ya memiliki warisan, demikian juga kita, teman-teman. Kita hanya bisa menerima warisan atau memiliki warisan itu hanya melalui iman kepada Kristus.
Dan iman itu haruslah sedemikian rupa, ya, haruslah sedemikian rupa membuat Kristus menjadi kehadiran pribadi yang nyata, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau bangsa Israel, ya, bangsa Israel, kita melihat bagaimana mereka belajar tentang Kristus, bagaimana mereka belajar tentang Tuhan, yang sebelumnya mereka itu telah dijejali atau ditutupi dengan konsep Tuhan yang ada ribuan banyaknya, ya teman-teman. Konsep Tuhan yang salah yang ada ribuan banyaknya. Bagaimana mereka bisa bertahan, teman-teman, menghadapi Firaun dan kemudian lepas? Ternyata teman-teman, itu ada dua hal ya teman-teman yang mereka pelajari. Yang pertama, itu adalah pertunjukan kemahakuasaan Tuhan waktu dia mencurahkan 10 penghakiman, ya, atau 10 tulah. Dan kemudian yang terakhir pada tulah yang terakhir, teman-teman, mereka belajar tentang pengorbanan Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui Paskah. Jadi teman-teman, ini adalah satu pelajaran, ini adalah pelajaran-pelajaran yang menanamkan kesan tentang Tuhan bagi bangsa Israel. Dan gambaran ini, ya, baik Musa maupun bangsa Israel, yang membuat mereka bisa bertahan, teman-teman, menghadapi Firaun dan tantangan-tantangannya, dan kemudian lewat. Dan kepada kita, teman-teman, di akhir zaman ini, kita telah diberikan begitu banyak kesaksian, ya teman-teman, supaya gambar Tuhan ini bisa menjadi sedemikian rupa jelasnya, sehingga ketika tantangan-tantangan dunia yang akan datang, ya, entah itu pada hari-hari yang saat ini, hari-hari yang akan kita lalui, maupun tantangan-tantangan yang akan ada di depan, kita memiliki cukup kekuatan, ya, untuk melewati semua tantangan tersebut, karena kita memiliki gambaran yang lebih jelas lagi untuk melewati semuanya itu. Gambaran yang lebih jelas ini adalah mengenai siapa Tuhan dan bagaimana kekuasaannya, bagaimana kekuatannya di dalam menjamin, memelihara, dan meluputkan kita dari segala tantangan, ya, dari segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah, teman-teman, inilah rahasianya. Dengan melihat kepada Tuhan dalam gambar yang sangat jelas, makanya teman-teman, ini yang sangat menentukan kita mau selamat atau tidak. Ini yang sangat menentukan kita akan menerima warisan atau tidak. Bagaimana gambar yang jelas mengenai Tuhan. Jadi teman-teman, inilah alasan kenapa masalah di Minneapolis tahun 1888 itu menjadi masalah yang sangat penting. Sehingga Tuhan harus menghadirkannya atau memelihara Ellen White untuk menjaga pekabaran ini, teman-teman. Karena dengan gambaran yang salah, teman-teman, tidak mungkin umat Tuhan bisa bertahan menghadapi undang-undang hari Minggu, ya, saat itu. Kekuatan-kekuatan dunia yang mau digabungkan untuk melawan umat Tuhan. Tidak mungkin, teman-teman. Hanya umat Tuhan yang memiliki gambaran yang jelas, yang tentu, ya, kalau pekabaran kita telah belajar, ya teman-teman. Pekabaran kepada bangsa Israel, termasuk Musa, itu telah diberikan melalui pertunjukan kemahakuasaan Tuhan melalui tula-tula atau perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat, ya, di hadapan semua bangsa saat itu. Dan kepada kita, teman-teman, bagaimana kita akan memiliki pengalaman yang sama, ya, gambaran yang jelas, itu sangat ditentukan, teman-teman, melalui pekabaran yang kita belajar, yang Tuhan telah berikan di tahun 1888. Jadi teman-teman, betapa pentingnya memahami pekabaran dengan sangat jelas, karena ini akan menentukan siapa Tuhan yang akan membuat kita bertahan di masa-masa yang sukar, teman-teman. Kalau kita memiliki gambaran yang salah tentang Tuhan, dapatkah kita bertahan, teman-teman? Fakta yang jelas, ya. Ini bukti, dan fakta yang jelas. Musa ketika mau Musa di awal ketika mau melakukan pekerjaan Tuhan dapat tekanan sedikit saja. Teman-teman, Musa harus menggunakan metode yang salah dan harus ketakutan melarikan diri dari Firaun.
Kenapa demikian, teman-teman? Karena Musa punya konsep yang salah tentang Tuhan. Konsep yang salah tentang Tuhan akan membuat kita punya metode yang salah, melakukan pekerjaan Tuhan, dan tidak akan bertahan di bawah tekanan, teman-teman. Inilah mengapa penting sekali, sangat penting sekali kita memiliki pekabaran yang utuh, kita memiliki pekabaran yang jelas. Sehingga teman-teman, mereka yang menolak pekabaran 1888 di tahun itu disamakan dengan dosa mendukakan Roh Kudus. Disamakan dengan dosa menyalibkan Kristus kembali, teman-teman. Karena pentingnya pekabaran yang sangat jelas ya, untuk membuat umat Tuhan bisa memiliki gambar yang jelas tentang Tuhan, sehingga mereka memiliki keyakinan yang teguh untuk menghadapi masalah tiap hari dan masa yang akan datang ketika seluruh bumi, kekuatan seluruh bumi digabungkan untuk melawan umat Tuhan. Aduh, luar biasa ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Ya, Bing. Ya, silakan. Ya, jadi sekarang pertanyaannya ya, kenapa saya mau menginginkan Kristus? Kenapa saya mau menginginkan kehadiran nyata Kristus dalam diri kita? Kalau kita nggak tahu kuasa Tuhan, kalau kita nggak tahu siapa itu Tuhan, kalau kepribadian Tuhan itu kita nggak tahu, kita nggak salah mengerti gitu loh. Injil yang kita terima itu salah. Sometimes dengan kita salah mengerti akan karakter Tuhan, sometimes orang kayak kok Yesus punya karakter seperti itu gitu loh. Dan kalau kita salah mengerti karakter Kristus, apakah kita mau untuk ada Kristus dalam diri kita? Enggak kan? Tetapi dengan mempelajari pelajaran ini, betapa besar dan dahsyat kuasanya, kemudian mempelajari karakternya, demi karakternya, panjang sabarnya, dan semua karakter yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab, semakin kita mengerti. Dengan pengertian itu, teman-teman, itu akan membuat saya rindu gitu loh, rindu sekali untuk kehadiran Kristus itu nyata dalam diri kita, walaupun Tuhan Yesus itu tidak kelihatan, tapi kita bisa lihat gitu dengan kehadiran Kristus di dalam diri kita gitu ya. Dan itulah yang membuat dari pelajaran ini kita lihat bahwa janji yang diberikan kepada Abraham, baik kepada Abraham maupun kepada bangsa Israel, itu juga adalah janji untuk kita gitu ya. Dan untuk memperoleh janji itu hanya melalui iman. Dan disinilah kita pelajari bagaimana pekabaran ini memang benar-benar membangkitkan iman kita kepada Kristus, dan dengan iman ini akan kita membuat kita melewati ya dalam masa kesulitan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari dan nanti akan melewati kesulitan yang sangat besar yang ada di hadapan kita. Seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa akan pekabaran ini. Itu yang pertama, yang mana kehadiran Kristus. Dan poin yang kedua yang saya mau bawakan adalah pemimpin kita gitu loh. Pemimpin kita adalah pemimpin gereja itu adalah Yesus ya. Jadi kalau Tuhan Yesus yang memimpin kita di dalam gereja, itu kita tidak perlu takut ya. Istilahnya Tuhan yang akan kontrol gitu ya di dalam perjalanan bangsa Israel kuno maupun dalam perjalanan bangsa Israel modern yang kita lihat waktu lalu. Kenapa kedatangan Tuhan Yesus itu didelay ya, atau bangsa Israel itu delay masuk di tanah Kanaan, itu karena mereka punya mereka punya ketidakpercayaan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji dan Tuhan yang pemimpin, mau bagaimanapun dia akan melaksanakan apa yang dia sudah janjikan ya, atau apa yang dia sudah promise kepada Israel. Begitu juga bangsa Israel modern. Kita mau masuk tanah Kanaan, walaupun untuk masuk tanah Kanaan itu di-delay di tahun 1888 karena penolakan akan kebenaran Tuhan. Tetapi kalau Tuhan Yesus pemimpinnya, apa yang dia sudah janji itu akan terjadi, teman-teman. Jadi mau seburuk apapun yang dikumandangkan
orang-orang di luar di sana mengenai gereja, pemimpin-pemimpin. Kalau Tuhan Yesus yang pemimpin, kita nggak perlu takut ya teman-teman. Tuhan yang akan kontrol. Walaupun dengan kebobrokan pemimpin kah atau apapun yang diubar-uberkan di luar sana ataupun di gereja, tetapi Tuhan yang akan menepati janjinya gitu. Dan satu-satunya yang kita lihat, salah satunya, bukan satu saja, salah satunya yang akan membuat gereja bertobat atau gereja akan dibangkitkan kembali dan akan mendapatkan kecurahan Roh Kudus adalah dengan pekabaran ini. Saya nggak pernah baca kutipan yang lain yang mana pekabaran apa yang akan datangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Pekabaran ini teman-teman yang menjadi harapan kita atau harapan gereja secara individu atau secara gereja, organisasi, yang mana Tuhan akan menepati janjinya dengan pekabaran ini. Makanya setan nggak mau orang mau mengerti pekabaran ini, karena pekabaran ini menyatakan kuasa Tuhan dan juga karakter Tuhan yang sebenarnya, Injil yang sebenarnya, yang mana Tuhan akan memimpin dan bagaimana bisa masuk itu semua dengan iman. Jadi luar biasa ya teman-teman. Dan saya pribadi saya bersyukur, akan sangat-sangat bersyukur akan pekabaran ini dan juga teman-teman yang ikut. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat ya, karena kita sudah mau di penghujung memasuk tanah Kanaan, dan biarlah dengan pekabaran ini lebih meningkatkan orang punya iman untuk bisa all the way masuk terus sampai di tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahan. Jadi teman-teman, kita bersyukur ya dengan pekabaran yang Tuhan berikan. Kalau tanpa pekabaran, apakah ada pengharapan teman-teman? Saya rasa umat Tuhan segala zaman itu sama teman-teman. Tidak ada pengharapan kalau Tuhan tidak memberikan terang. Sekali lagi ya teman-teman, faktanya kita bisa melihat Musa teman-teman. Dia tahu perjanjian Tuhan harus digenapi. Tapi karena dia punya gambaran yang keliru tentang Tuhan, dia harus menggunakan metode yang salah dan harus melarikan diri teman-teman dengan ketakutan terhadap tekanan. Bagaimana ketika tekanan diperhadapkan, dia nggak bisa. Tapi ketika Musa ya belajar selama 40 tahun, belajar melalui kuasa-kuasa Tuhan yang begitu dahsyat teman-teman, Musa telah belajar banyak tentang Tuhan, dan gambaran tentang Tuhan inilah yang membuat Musa bisa bertahan. Aduh, luar biasa. Oke, sampai di sini masih ada lagi teman-teman sebelum kita lanjut. Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut dulu ya teman-teman. Oleh karena itu, kita melihat bahwa iman pribadi kepada Kristus adalah dasar dari pembebasan Israel dari Mesir. Jadi teman-teman, iman pribadi bukan iman kepada pemimpin ya atau kepada seseorang. Jadi siapapun yang diselamatkan ya, itu tidak bergantung pada seseorang yang ada. Atau misalnya ya teman-teman, bangsa Israel kepada pemimpinnya. Enggak teman-teman, ini salah besar. Siapapun yang diselamatkan itu karena imannya secara pribadi, ya, bukan karena ada iman orang lain. Nggak ada teman-teman. Oleh karena itu kita melihat bahwa iman pribadi kepada Kristus adalah dasar pembebasan Israel dari Mesir. Hal ini terlihat dalam perayaan Paskah, ya. Jadi jelas sekali ya teman-teman, dari perayaan Paskah, secara pribadi setiap bangsa Israel yang mau keluar itu belajar tentang pengorbanan Kristus, teman-teman. Mereka belajar bagaimana kelepasan mereka ya dalam kekuatan Mesir yang begitu dahsyat itu dilepaskan karena pengorbanan dari anak domba yang mereka akan korbankan ya saat itu. Kemudian hal itu kemudian menjadi Kristus. Firaun terus melakukan perlawanan keras kepala. Ya. Firaun, jadi umat Tuhan semakin percaya, dengan tula-tula itu teman-teman. Umat Tuhan semakin percaya, tetapi di pihak Firaun ini semakin keras kepala.
Aduh, aduh, ini luar biasa. Sampai belas kasihan Tuhan tidak berpengaruh padanya. Aduh, teman-teman, belas kasihan Tuhan ketika Tuhan mengulurkan penghukumannya, kita telah belajar ya. Untuk apa? Tujuannya apa, teman-teman? Semata-mata supaya umat-umat atau manusia yang berdosa itu bisa berbalik dari dosanya, ya, dan kemudian bertobat dan diselamatkan. Tetapi teman-teman, kita melihat ya dalam 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 kisah Firaun, belas kasihan Tuhan, ya, ketika diulur begitu lama, kita kita hitung ya teman-teman, itu kira-kira 2 bulan dengan pertunjukan-pertunjukan yang dahsyat selama 2 bulan. Kalau bangsa lain teman-teman, itu mungkin telah bertobat. Sampai belas kasihan Tuhan tidak berpengaruh padanya. Artinya, mau buat dan nyanda tetap sama, teman-teman. Tidak ada lagi getaran, di mana bisikan Tuhan mungkin telah dianggap sebagai bisikan kejahatan. Dan inilah manusia telah memasuki fase mendukakan Roh Kudus. Masih hidup, teman-teman. Masih hidup, tetapi kemurahan Tuhan semacam sudah tidak berdaya lagi untuk menarik. Aduh, luar biasa. Ketika Firaun telah bertindak dengan sengaja dan telah berdosa terhadap perang, ditunjukkan oleh pernyataannya sendiri setelah belalang dikirim, dia memanggil Musa dan Harun, ya, dan berkata, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu." Ini luar biasa, teman-teman. Yang semula Firaun mengatakan, "Siapa sih Tuhan itu? Aku tidak kenal." Aduh. Dan kita tahu teman-teman, melalui pengalaman Tuhan mencurahkan tula dari awal sampai sebelum ini ya, sebelum ini Firaun telah mulai menyadari tentang Tuhan dan memanggil Tuhan. Dan di tula, ini tula ke-8 kalau nggak salah ya. Tula ke-8. Ini Firaun bilang, "Aku telah berdosa." Firaun memanggil Musa dan Harun, kemudian Firaun buat pengakuan. "Aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku sekali ini saja dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku." Aduh, teman-teman, perbuatan Tuhan terhadap Firaun bukan tidak menjangkau sampai ke kedalaman kesadarannya, teman-teman. Firaun telah disadarkan, telah digugahkan tentang keberdosaannya, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi? Dia datang untuk mengakui Tuhan, dan dia tahu bahwa pemberontakan melawan dia adalah dosa. Namun, begitu ada jeda waktu, dia tetap keras kepala seperti biasanya. Aduh. Tapi teman-teman, ini sangat mengharukan ya, dan sangat menggemaskan. Tapi ini adalah pengalaman kita sebenarnya, teman-teman. Ya, ini pengalaman kita yang bisa terulang secara pribadi, di mana belas kasihan Tuhan yang memberikan kita kesempatan begitu panjang dan mungkin lebih panjang dari Firaun, teman-teman, ya. Membuat kita ketika ada masa-masa kelegaan, kita berbuat dosa yang sama. Teman-teman, hati-hati, teman-teman. Karena ketika belas kasihan Tuhan itu tidak lagi berpengaruh kepada kita, itu kita harus sangat waspada dan sangat berhati-hati ya. Dia dengan tegas ya. Namun begitu ada jeda waktu, dia tetap keras kepala seperti biasanya. Dia dengan tegas dan sepenuhnya menolak semua bujukan Tuhan. Dan sekarang tidak ada yang tersisa selain melaksanakan penghakiman atas dirinya yang akan memaksanya untuk berhenti melakukan penindasan dan membiarkan Israel pergi. Jadi teman-teman, bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan Firaun, dan bukan Tuhan dengan seenaknya ya, dengan otoritas karena memiliki kekuasaan, oh dia akan membinasakan Firaun, teman-teman.
jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari pikiran Tuhan untuk membinasakan Firaun ataupun memaksa Firaun, teman-teman. Tuhan sebenarnya cuma meminta Firaun, lepaskan umatku. Sebenarnya cuma itu saja. Kalau Firaun dengan entengnya, oh ya silakan. Firaun tidak akan ada pengalaman apa-apa, teman-teman. Tetapi Firaun mau menantang siapa Tuhan, teman-teman. Ini masalahnya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Ya, Bing. Ya, silakan. Bu. Ini luar biasa kita lihat ya pekerjaan dari Injil yang dinyatakan di Mesir. Pertama-tama pekerjaan Injil itu merubah pikiran dari Firaun, yang dia seorang ateis istilahnya. Siapa Tuhan? Kita nggak kenal Tuhan. Kemudian akhirnya dia kenal Tuhan dengan bilang ke Tuhan, ambil, jauhkan ini tulah. Kemudian pekerjaan Injil juga menginsafkan manusia dari dosa mereka, karena Firaun bilang kita sudah berdosa gitu loh sama Tuhan. Jadi luar biasa ya pekerjaan Injil yang kita lihat dia punya benefit atau manfaat yang dinyatakan, yang diberitakan di Mesir. Bagaimana pekerjaan Injil ini membuat orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan sampai dia bisa kenal kuasa Tuhan, sampai dia tahu dia sudah berdosa sama Tuhan. Nah, ini juga pekerjaan ini memberikan kita kesempatan yang mana kita lebih tahu akan karakter Tuhan, kita tahu akan perintah dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi itu ya kembali lagi, apakah kita mau sama dengan Firaun, lebih tahu pekabaran ini tapi lebih mengeraskan hati, atau kita sama seperti Rasul Paulus yang dari seorang penganiaya bertobat ya gitu kan. Firaun orang penganiaya umat Tuhan dan tidak bertobat. Kalau Rasul Paulus dia bertobat dengan Tuhan menyatakan dirinya. Jadi itu Injil diberitakan kepada kita. Sekarang pilihan kita adalah apakah dengan pernyataan Tuhan dan karakternya ini membuat kita lunak hatinya dan bertobat, atau akan sama seperti Firaun yang akan lebih mengeraskan hati ya. Dan itu adalah pilihan kita masing-masing karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk memilih. Dan tapi mudah-mudahan dengan pekabaran ini lebih mau melunakkan hati kita untuk bertobat dan lebih mengasihi Tuhan dengan apa yang Dia sudah nyatakan dalam pekabaran ini. Thank you, Bing. Ya. Baik, terima kasih Joy untuk tambahan. Jadi teman-teman, ini panggilan ya. Pengalaman Firaun adalah panggilan untuk kita semua supaya kita tidak mengulangi sikap dari Firaun ya, yang mana Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan, waktu belas kasihan atau waktu kemurahan, sampai waktu kemurahan atau belas kasihan Tuhan tidak ada pengaruh, so nggak efek gitu. Itu pengalaman Firaun teman-teman. Jangan sampai itu terjadi kepada kita, karena waktu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih panjang daripada Firaun, teman-teman. Ini nasihat untuk kita semua ya, teman-teman. Jadi kita setuju ya, saya setuju dengan apa yang Joy bilang. Hendaklah kita seperti Paulus ya, teman-teman. Yang ketika dipanggil langsung respon. Dari penganiaya, dari penindas, menjadi seorang rasul untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa. Aduh. Oke, masih ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman pada subtopik selanjutnya. Saya boleh bertanya dong? Oke, silakan, Wira. Kan tadi kita melihat bagaimana respon Yesus kepada setiap orang pada zaman dahulu, kemudian pada zaman rasul-rasul, sampai pada zaman-zaman Ellen G. White. Tapi untuk yang sekarang ini, apakah pekerjaan Yesus masih sama? Karena kan kita tahu bahwa Yesus sementara di bilik Maha Suci ya. Yeah.
pekerjaannya masih sama kepada setiap orang ini ataukah sudah berbeda dalam masa di Penghakiman. penghakiman begitu? Apakah ada perbedaannya atau masih tetap sama? Kalau masih tetap sama maksudnya ya kita senang ya akan terus ada pengampunan, ada jangka waktu yang tampaknya tidak terbatas gitu. Tapi kalau misalkan di bilik Maha Suci, apakah ada waktu tertentu sehingga kamu nggak bisa lagi nih diampuni gitu? Kira-kira bisa dipahami nggak ya ini? Iya. Thank you. Iya. Baik, terima kasih Sister Wira untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman, ada yang mau memberi tanggapan terhadap pertanyaan Sister Wira? Bisa di-explain lagi, Bing? Ya, jadi pertanyaannya apakah sikap Tuhan terhadap umatnya saat ini sama dengan sikap Tuhan waktu dulu gitu, waktu zaman Firaun ya, zaman bangsa Mesir. Begitu ya, Sister Wira? Nah, apakah Iya, terkait saat dengan ini Tuhan masih memberikan kesempatan atau ada tanda di mana Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita? Bagaimana, Sister Wira? Bukan seperti itu? Atau ya seperti itu? kira-kira begitu berkaitan dengan sekarang Yesus itu sudah masuk ke bilik Maha Suci gitu loh. Kan pekerjaannya sudah berbeda kan? Thank you. Iya. Bagaimana Sister Joy? Bisa paham? Iya, jadi walaupun Tuhan sudah masuk dalam bilik yang Maha Suci, tetap buat kita ya, kalau kita lihat dari karakter Tuhan itu sendiri, yang mana dari yang pelajaran yang orang pelajari selama ini, Tuhan itu selama kita masih ada rasa bersalah, ada rasa keinsafan seperti itu Tuhan masih memberikan kesempatan ya kepada kita. Roh Kudus masih bekerja di dalam diri kita. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus itu yang akan mengisafkan kita akan dosa. Apalagi ada dua ya. Kalau Roh Kudus datang, dia mengisafkan menyatakan dosa, kebenaran, mengisafkan dosa dan penghakiman. Seperti itu ya. Jadi di saat itu kita masih rasakan dalam diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan hidup di akhir zaman ya. Kita itu dinyatakan sebagai gereja atau kondisi Laodikia. Itu kondisi yang paling bobrok lah istilahnya dari sejarah gereja. Tetapi dari kondisi yang bobrok itu, Tuhan menyatakan pekabaran yang luar biasa ya, teman-teman. Dan yang kita lihat di sini adalah penyataan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dalam Injil yang kita pelajari. Jadi mau Tuhan mau di manapun dia punya posisi, mau di courtyard, mau bilik yang suci, bilik yang maha suci, itu kesempatan untuk kita diberikan itu sama ya, di mana kita lihat akan panjang sabar Tuhan untuk kita, umat-umat Tuhan. Dan Tuhan itu tidak berubah, semua manusia itu diberikan kesempatan baik kepada umat-umat Tuhan maupun kepada orang-orang kafir. Dan kita lihat pelajaran yang kita sudah pelajari baik kepada orang Mesir, kepada Firaun, tetap Tuhan prinsipnya itu sama, yang mana dia harus menyatakan dirinya, kuasanya kepada semua orang, dan kemudian pilihannya yang tadi seperti Firaun lebih mengeraskan hati, atau seperti Rasul Paulus yang di saat dia menerima akan Tuhan atau Tuhan menyatakan diri kepadanya, dia bertobat gitu loh. Jadi kita manusia itu sebenarnya untuk mengeraskan hati itu bukan
bukan kejadiannya satu hari ya saya keras gitu, tapi itu secara berulang-ulang pernyataan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, karakter Tuhan. Apakah saya tolak atau saya terima? Di saat kita tolak, kita lihat hati manusia itu lebih tidak peka terhadap Roh Kudus. Pertama kali sangat peka. Kita tidak mendengar, lebih kurang peka. Nah, itu semua adalah hukum alam ya, seperti itu. Di saat ada penolakan terhadap Tuhan, disitulah hati kita dikeraskan. Tuhan lebih menyatakan kuasanya, karakternya untuk menobatkan kita, tapi kita menolak, itu akan lebih dikeraskan, sama seperti kejadian seperti Firaun. Jadi kita lihat panjang sabar Tuhan itu tetap ada. Bagaimana pintu kasihan kita ditutup atau kesempatan yang diberikan itu tergantung dari kita. Apakah saya menolak atau saya menerima, seperti itu. Dan kita tahu ya, panjang sabar Tuhan itu semua tetap ada, dia punya akhir, di mana sudah sampai di sini gitu loh. Sampai di sini panjang sabar Tuhan, dan di saat pintu kasihan sudah ditutup, sudah tidak ada lagi kesempatan kepada umat-umat Tuhan, dan nanti juga kepada orang-orang di luar akan ada manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan. Dan di saat kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka, mereka juga tetap sama akan mengambil keputusan, sama seperti akan menjadi seperti Rasul Paulus kah, atau sama seperti Firaun. Jadi untuk saya tidak ada di mana harus posisi Tuhan di mana, tapi kita lihat karakter Tuhannya itu apa untuk menghadapi manusia, seperti itu. Oke, Bing, itu aja mungkin kita punya jawaban. Thank you. Iya, terima kasih Joy. Jadi poinnya sama ya teman-teman. Jadi sebagaimana berkat ya teman-teman, berkat yang Tuhan janjikan itu sama untuk segala zaman. Itu hanya bisa diterima oleh setiap orang hanya di dalam Kristus. Siapapun, mau segala zaman kapanpun itu sama. Melalui Kristus, berkat warisan itu kita dapatkan. Di luar Kristus tidak ada berkat. Melalui iman, berkat itu kita dapatkan. Di luar iman tidak ada, teman-teman. Dan mengenai penghukuman itu bagaimana bisa terjadi, teman-teman? Itu bisa terjadi itu karena sekali lagi ya, itu bukan waktu sesaat, ya, bukan waktu sesaat. Tuhan menghukum Firaun, pada akhirnya membinasakan. Sebenarnya Tuhan nggak mau binasakan Firaun, teman-teman. Tapi pada akhirnya dibinasakan karena Firaun telah sampai pada titik di mana dosanya dia telah melihat sebagai kebenaran, teman. Dan setiap pendosa segala zaman, teman-teman, siapapun dia yang pada akhirnya dihukum oleh Tuhan, dosa yang mereka lihat, dosa yang mereka buat, mereka telah lihat sebagai satu kebenaran. Termasuk ya, teman-teman, tua-tua Yahudi ya, ahli Taurat ya, yang kemudian menyalibkan Yesus, mereka telah melihat tindakan mereka dalam melenyapkan Yesus, dalam menyalibkan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi teman-teman, ini adalah titik di mana manusia mungkin ya sudah menutup pintu kasihannya sendiri. Jadi dosa ya kita buat, teman-teman. Katakanlah ada satu dosa ya. Kita pertama ya teman-teman, waktu melihat ini, kita langsung dibisikkan oleh Roh Tuhan, ini salah gitu. Tapi teman-teman, lama-kelamaan itu akan berubah, teman-teman. Sama seperti Hawa melihat pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada mulanya, Hawa tahu ini adalah pohon yang nggak bisa didekati. Buah terlarang gitu. Tapi lama-kelamaan, pikiran-pikiran setan, teman-teman, akan membuat Hawa melihat pohon itu jadi kebenaran loh. Untuk mengambil buah itu jadi satu berkat yang sangat besar. Ini masalahnya, teman-teman. Dan ini akan dilakukan oleh umat-umat segala zaman yang pada akhirnya dibinasakan. Orang-orang yang mendurhaka terhadap Tuhan yang pada akhirnya dibinasakan akan punya pengalaman yang sama. Dosa yang mereka lakukan pertama-tama mereka akan merasa oh ini dosa gitu. Oh ini ya takut lah ya. Tapi lama-kelamaan teman-teman, kalau dosa itu didekati, diulang-ulang terus, dosa itu akan berubah
itu ada baiknya ya. Ini bahaya teman-teman. Sampai pada titik kita melihat dosa yang kita buat adalah kebenaran, dan kebenaran adalah satu kesalahan. Dan ini kita udah tiba pada titik menutup pintu kasihan sendiri sebelum waktunya, teman-teman. Jadi sekalipun Yesus masih berada di bilik yang maha suci, kalau hal yang sama ya kita lakukan, kita akan mengulangi hal yang sama, teman-teman. Dan kita tahu bersama, teman-teman, pintu kasihan itu ya itu berdasarkan ya pekabaran yang kita pelajari, sampai jiwa yang terakhir bergabung di pihak Tuhan, baru pintu kasihan itu ditutup. Tetapi teman-teman, sebelum pintu kasihan ditutup secara menyeluruh, kita bisa menutup pintu kasihan sendiri, teman-teman. Ya, seperti yang terjadi di zaman Yesus, seperti yang terjadi di tahun 1844, di mana pekabaran kalau di zaman Yesus, mereka melihat Yesus ini sebagai setan sendiri ya, teman-teman. Dan apa yang mereka buat adalah kebenaran. Kalau di zaman William Miller, mereka melihat pekabaran dari William Miller atau pekabaran kedatangan Tuhan ini adalah sesuatu yang sesat, sehingga mereka semua meninggalkan. Para Adventis itu meninggalkan iman dan tidak lagi percaya pada kedatangan Tuhan. Itu menutup pintu kasihan sendiri, teman-teman. Dan bisa saja, teman-teman, dalam segala waktu, saat ini, kita menutup pintu kasihan sendiri, teman-teman. Ketika dosa, kita melihat kebenaran, dan kebenaran kita telah melihat sebagai satu dosa. Aduh, itu bahaya. Mungkin seperti itu ya, Sister Wira, yang saya bisa berikan. Atau ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Ebin, jadi ke Kak Joy juga. Jadi puji Tuhan untuk itu, artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk terus meneruskan pertobatan, karena kelemahan manusia ini kadang sering membuat kita jatuh terus ke dosa yang sama. Dan yang mungkin Roh Kudus memang harus kita minta tiap hari supaya kita mengenal dosa kita dan mau membuangnya dan meminta hati yang baru ya. Jangan sampai akhirnya kita menolak terus dan akhirnya benar-benar kita jadi nggak selamat. Terima kasih. Ya, terima kasih Sister Wira. Mungkin tambahan ya untuk Sister Wira maupun kita semua ya. Kalau kita berada pada titik kita ulang-ulang dosa itu, teman-teman, sebenarnya yang kita butuhkan adalah hadirat Tuhan ya, kuasa Tuhan yang lebih besar, seperti yang Sister Wira, dan terang Tuhan yang lebih besar. Karena ketika kita buat dosa ulang-ulang, kita ulang-ulang bukan karena kita mau, teman-teman, tapi karena ada pembenaran di dalam dosa itu. Mau percaya atau tidak, silakan teman-teman ulangi sendiri, renungkan sendiri, atau alami sendiri, bahwa ketika ada sesuatu dosa yang kita ulang-ulang, bukan karena kita menyenangi dosa itu, tapi karena kita membenarkan dosa itu. Makanya tugas Roh Kudus adalah, Roh Kudus harus bisa menginsafkan, dosa adalah dosa, benar adalah benar. Ketika kita mulai membenarkan sedikit saja dari dosa, kita pasti akan melanggarnya. Kita pasti akan melakukan ya tindakan dosa tersebut. Oke, teman-teman, saya rasa ini kita tidak bisa maju lagi. Ini waktu sudah pas ini. Jadi teman-teman, nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikut ya untuk pembahasan hari Sabat dan hari Minggu depan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk Bible study kita hari ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri ya Bible study kita saat ini, sudah memberi interaksi, memberi tanggapan dan pertanyaan. Saya percaya pelajaran ini sangat berharga, teman-teman. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memiliki gambar yang jelas ya mengenai siapa Tuhan. Sehingga gambar yang jelas ini akan memberikan kekuatan iman ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan, maupun pencobaan-pencobaan yang akan datang kepada kita. Saya percaya gambar ini akan semakin jelas, teman-teman, ketika kita belajar lebih jauh lagi ya. Dan saya percaya terang yang Tuhan berikan ini betul-betul akan menyanggupkan kita untuk melawan
kekuatan bumi yang sekalipun digabungkan semuanya. Jadi puji Tuhan untuk pekabaran yang Tuhan berikan, dan terima kasih teman-teman sudah menghadiri ya kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan telah berikan buat kita, karena mungkin nanti tidak ada lagi kesempatan teman-teman. Saat ini kita punya kesempatan, dan terima kasih teman-teman sudah hadir. Kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini